Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, faya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ta'ala aydan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang berbahagia ini tidak henti-hentinya kita untuk selalu memuji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan mudah-mudahan semua anugerah yang Allah berikan kepada kita ini mampu kita berdayakan dengan baik sesuai dengan apa yang telah dituntunkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat serta salam tidak lupa marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang menjadi sayyidul anbiya wal mursalin, penghulu bagi para nabi dan para rasul, yang sekaligus menjadi uswatun hasanah, teladan bagi kehidupan kita semua. Hadirin jemaah-jemaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk kesekian kalinya sang khatib mengingatkan kepada para jamaah sekaligus untuk diri kami sendiri, marilah kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kehidupan kita semakin hari semakin mantap, semakin hari semakin membaik, semakin hari semakin berkualitas dalam rangka menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang berbahagia, selain Syawal sebagai perayaan kemenangan dan titik awal lembaran kehidupan kita, melalui ontean yang selalu kita ucapkan kepada sanak saudara kita, minal aidin wal faizin, semoga kita semua kembali dalam lembaran baru, lembaran fitrah, lembaran yang suci. Kita juga memasuki era di mana kita harus merayakan kemenangan di dalam melawan hawa nafsu kita. Oleh karena itu,
kesucian dan kemenangan ini harus kita kawal, harus kita jaga, utamanya di awal-awal bulan Syawal ini dalam rangka menggapai anugerah bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, dengan menjaga diri kita, mengawal diri kita dari kembali terperosok kepada noda dosa dan maksiat. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, selain Syawal sebagai perayaan kemenangan dan titik awal lembaran baru, juga menorehkan tinta sejarah akan kisah yang penuh heroik, kisah yang cukup romantis, dan kisah yang berkesan penuh hikmah dan ilmu. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini dalam sejarah kehidupan umat Islam terdapat kisah bagaimana romantika kehidupan pernikahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melamar Sayyidatina Aisyah di bulan Syawal, kemudian menikah pula di bulan itu. Hal ini, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, menepis anggapan jahiliyah bahwa bulan Syawal itu dianggap sebagai bulan kesialan, bulan yang berbahaya. Justru saat bulan Syawal ini Rasulullah mengagendakan perayaan pernikahannya bersama Sayyidatina Aisyah. Dalam sebuah riwayat disebutkan, an Aisyata qalat tazawwajani Rasulullah fi Syawal, wa fi riwayatin anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Umma Salamata fi Syawal. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahiku di bulan Syawal. Dalam riwayat lain, sungguh Nabi menikah dengan Ummu Salamah radhiyallahu anha pada bulan Syawal. Artinya bulan Syawal ini penuh anugerah bagi kita semua untuk bisa mengambil suri tauladan ketika ada kegiatan dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, diantaranya adalah melangsungkan pernikahan. Maka itu menjadi bagian dari semangat kita untuk mengawal sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini lahir ulama besar yang menjadi panutan ulama-ulama dunia. Bahkan wafatnya pun juga sama di bulan Syawal ini. Beliau adalah Imam Bukhari. Imam Bukhari berjasa besar dalam meriwayatkan hadis yang terkenal sangat sahih, yang semua umat Islam berbagai kalangan mengakui kesahihan yang ditelurkan oleh Imam Bukhari ini. Hadisnya begitu sangat terkenal kesahihannya, mutawatir dan terpercaya sampai ke tangan ulama-ulama kita. Dengan karya kodifikasi beliau melalui kitab Sahih Bukhari, Al-Allamah Al-Aini Al-Hanafi pernah berkata, Imam Al-Bukhari adalah seorang yang hafidh, hafalannya kuat, cerdas, cerdik, dan cermat. Ia memiliki kemampuan menjelaskan dengan jeli, daya ingatnya masyhur, dobit, dan disaksikan para ulama yang thiqah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, Imam Bukhari hafal 300.000 hadis yang terperinci, yaitu 100 hadis
100.000 hadis yang dihafalkan adalah merupakan hadis yang sahih. Kemudian 300.000 hadis yang beliau hafalkan termasuk hadis yang tidak sahih. Begitu kuatnya beliau, dan beliau dengan keulamaannya, dengan kecerdasannya, dengan kedobitannya di dalam menghafalkan ribuan hadis menjadi pedoman yang terpercaya bagi ulama-ulama besar dunia. Ini beliau lahir dan wafat di bulan Syawal. Yang ketiga, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Syawal ini juga terjadi kisah heroik perjuangan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka mempertahankan ketauhidan Islam, dalam rangka menghadapi rongrongan orang kafir. Yang pertama, perang Uhud. Perang Uhud terjadi di bulan Syawal. Bagaimana kalau kita mengingat akan kisah perang Uhud ini, betapa komando Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mengawal pasukan, terutama pasukan yang ada di bukit yang memegang tonggak panah untuk tidak turun sebelum ada perintah, sebelum ada instruksi. Di awal-awal pasukan itu begitu taat, begitu mengikuti instruksi, tapi setelah kemenangan pertama didapatkan, mereka menganggap bahwa kemenangan itu final, dan mereka tergila-gila dengan harta rampasan perang yang ditinggalkan tergeletak oleh musuh kafir. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam belum menginstruksikan agar pasukan pemanah yang ada di bukit itu untuk turun. Karena tergila-gila oleh harta rampasan perang, para pasukan pemanah di bukit itu turun satu persatu sampai habis pasukan pemanah yang ada di atas, sehingga yang terjadi adalah Allah membalik dari kemenangan menjadi kekalahan yang luar biasa. Ini menjadi pelajaran bagi kita, bagaimana peristiwa itu yang terjadi di bulan Syawal ini menjadi pelajaran berharga tentang pentingnya kepemimpinan di dalam hidup kita. Kita sebagai rakyat, kita sebagai umat, kita sebagai jamaah, kita sebagai makmum seyogianya mengikuti perintah-perintah pemimpin, manakala pemimpin itu dalam koridor ketaatan kepada Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, hadirin, perang Khandaq. Perang Khandaq juga terjadi di bulan Syawal. Bagaimana pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang masih berjumlah sangat terbatas dikepung berbagai pihak dengan target menghancurkan selama-lamanya perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para musuh-musuh yang gentayangan di lingkungan Madinah, para musuh yang sudah sekian lama mengincar dari kafir Quraisy, bersekutu untuk menghancurkan masa depan umat Islam di bawah panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru dengan kekuatan iman, dengan keyakinan akan kebenaran Islam, Allah memenangkan persis di bulan Syawal. Hadirin, masih banyak kejadian-kejadian yang menjadi anugerah di bulan Syawal yang menjadi pelajaran bagi kita. Ada juga perang Hunain, perang yang terjadi pasca Fathu Mekah. Ada juga perang Taif yang terjadi juga di bulan Syawal. Marilah dengan semangat bulan Syawal ini kita isi lembaran baru untuk mempertahankan Islam, mempertahankan keimanan kita, mempertahankan perjuangan kita dalam rangka li'ilai kalimatillah, untuk mengangkat keluhuran Islam, keluhuran umat Islam dimanapun kita berada. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, marilah semangat kita untuk menggapai ilmu dalam rangka menambah wawasan, dan semangat kita menjaga Islam ini harus kita tingkatkan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan,
thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Kewajiban untuk mendapatkan ilmu, untuk menambah wawasan keagamaan, wawasan keislaman, semua, baik Islam laki-laki maupun Islam perempuan. Bahkan dengan semangat ini Allah akan selalu mengangkat derajat kehidupan kita, sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang yang tetap mempertahankan keimanannya dan orang yang punya semangat juang untuk mengikis kebodohan dalam rangka menambah keilmuan kita, terutama keilmuan agama, wawasan keagamaan kita. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan hidup kita selalu dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan langkah kita selalu diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiq wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wasallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa ya ayyuhal mu'minuna rahimakumullah, ittaqullah fis sirri wal 'alan waf'alul khairat wa istanibu 'anis sayyi'at. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa qadiyal hajat wa ghafir dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru